Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhaimin, salah satu pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini saya akan coba untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya tentang hal-hal yang terkait dengan teori ilmu komunikasi. Nah, rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang definisi teori. Karena saya melihat bahwa banyak teman-teman yang masih kebingungan tentang apa sebenarnya teori. Ketika ditanya teori itu apa, rata-rata bingung untuk menjawab. Ya, oke, saya jelaskan secara mudah-mudahan ini bisa dipahami secara mudah ya, bahwa teori itu yang paling penting adalah konsep, gitu ya. Teori itu terdiri dari konsep-konsep, susunan konsep-konsep yang saling berhubungan atau yang saling berkaitan konsep-konsep tersebut, ya kan? Nah, karena dia adalah hubungan konsep-konsep, berarti dalam teori itu pasti ada lebih dari satu konsep. Ya, tidak mungkin satu konsep saja teori itu, pasti dia lebih dari satu konsep. Bisa dua, bisa tiga konsep. Ya kan? Nah, konsep-konsep tersebut biasanya akan tercermin dari nama teori tersebut yang diberikan atau yang disematkan oleh penggagas teori itu. Gitu ya. Itu. Jadi konsep-konsepnya itu pasti akan saling berhubungan satu sama lain. Nggak mungkin ada satu konsep. Kalau ada satu konsep saja, berarti itu bukan disebut sebagai teori, belum disebut sebagai teori. Ya. Misal, saya kasih contoh misalnya, saya ingin menjelaskan bahwa dalam sebuah teori itu ada beberapa konsep yang saling berhubungan, ya kan? Nah, konsep itu biasanya akan diambil dari nama teori tersebut. Contoh misalnya teori jarum hipodermik misalnya. Teori jarum hipodermik, ya. Maka kalau kita pahami teori jarum hipodermik itu berarti konsepnya adalah konsepnya menyuntikkan, cara menyuntikkan. Kemudian konsep kedua adalah bagaimana sesuatu yang disuntikkan itu bisa mempengaruhi, ya, bisa mendapatkan efek, ya kan, ya. Nah, kenapa dianalogikan atau dinamai jarum hipodermik oleh si penggagas teori? Karena ya dia ingin menjelaskan bahwa media massa itu sama seperti jarum hipodermik. Kalau kita bayangkan jarum hipodermik itu, jarum suntik itu isinya bius, maka ketika bius disuntikan, maka seketika seseorang akan pingsan. Ya kan? Nah, ketika jarum itu isinya vitamin, ketika disuntikan, maka si orang yang disuntik ini akan mendapatkan vitamin, akan sehat, akan bugar, dan lain sebagainya. Ya kan? Seketika manfaatnya itu akan diterima oleh orang yang disuntikan. Konsepnya adalah bagaimana menyuntikkan jarum ini dan apa isi yang disuntikan itu, ya kan? Sehingga kalau kita mau memaknai teori jarum hipodermik itu, berarti kita memaknai bahwa bagaimana media ini menyusun pesan untuk bisa mempengaruhi, dan bagaimana proses menyuntikkannya, ke siapa saja ini disuntikkan pesan-pesan ini. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya yang lebih mudah dipahami adalah yang sering kita dengar, ada teori interaksi simbolik. Ya, teori interaksi simbolik. Namanya interaksi simbolik, berarti itu paling tidak ada dua konsep di dalam teori tersebut yang saling berkaitan. Pertama, konsep interaksi. Kedua, konsep simbol di dalam teori tersebut. Ya kan? Interaksi itu ya kita pahami bahwa dalam kehidupan kita, interaksi itu adalah proses kita berhubungan dengan orang lain. Proses kita ngobrol dengan orang lain, berdialog, dan lain sebagainya. Kemudian konsep simbol itu kan pesan. Ya, ada verbal maupun non verbal, ya kan, kata-kata maupun gestur atau yang lainnya, ya, tanda-tanda yang lainnya. Nah, ini interaksi dan konsep simbol ini saling berhubungan, ya, satu sama lain dan tidak akan bisa dipisahkan, ya. Contoh misalnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata, ya kan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata,
maka kata-kata itu akan keluar dari dalam diri kita. Dan kata-kata tersebut sudah barang tentu akan mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ya kan? Kalau kata-kata kita berbobot, kata-kata orang lain berbobot, misalnya kalimatnya berbobot, tersusun rapi, misalnya berkualitas, berarti orangnya juga pasti berkualitas. Ketika kata-kata yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang kotor, berarti dalam dirinya, dalam self-nya, itu berarti kotor, seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai simbol. Nah, artinya bahwa dalam sebuah teori itu harus dipahami adalah konsepnya, gitu ya. Konsep dari sebuah teori itu ya pasti dia tersemat dalam nama teori itu, ya kan? Kalau misalnya teori interaksi simbolik, maka yang harus kita pahami adalah konsep interaksi dan konsep simbol, gitu ya. Jadi keduanya itu harus dipahami satu sama lain, kita hubungkan sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang teori tersebut. Tanpa kita memahami konsep dari teori itu, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah paham apa teori yang kita pelajari itu, ya kan? Nah, tipsnya adalah pahami nama dari teori itu, ya, konsepnya seperti apa teori tersebut, sehingga ketika kita sudah paham nama teori itu, makna-makna dari nama teori itu, maka sebetulnya konsep itu akan tergambar semuanya di situ. Nah, sehingga hasilnya nanti teman-teman akan mampu menggunakan teori itu untuk kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya individu maupun kegiatan-kegiatan ilmiah seperti penelitian. Pada saat teman-teman mau melihat, oh karakter dia seperti ini, oh teman-teman bisa menggunakan teori-teori sebagai referensi untuk melihat orang lain, ya kan? Kalau misalnya mau kerja, mau menerima karyawan dan sebagainya, bisa tuh Pak gunakan teori-teori dalam komunikasi yang ada, sehingga untuk mampu membaca karakter orang seperti ini itu dari teori-teori yang sudah ada. Jadi teori ini bisa berguna secara pragmatis dan secara teoritis, gitu ya. Nah, baik teman-teman, mungkin sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara teman-teman memahami teori yang ada. Jadi jangan cukup untuk sekedar membaca saja, tapi harus pahami nama teori itu, kemudian didefinisikan setiap namanya, maka Anda akan betul-betul memahami tujuan atau dari isi dari teori tersebut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.